Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat ngaji, jumpa lagi insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Al-Qur'an dan terjemahnya surat Al-Adiyat, surat ke-100. Dan insyaallah sudah pada hafal ya? Kita murojaah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu likubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kita akan ambil bersama faedahnya insya Allah secara singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal andiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya, sahabat ngaji, Allah bersumpah dengan kuda perang. Ya. Kita ketahui bahwa di antara kelebihan kuda perang adalah berlari kencang dengan nafas yang kuat, yakni dengan terengah-engah. Maksudnya adalah Allah ciptakan kuda perang yang larinya sangat kencang dengan napas yang kuat. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi kuda perang ini dengan berlari yang kencang, maka hentakannya saking kuatnya maka akan menimbulkan percikan api. Dan ini menunjukkan bahwa kuda yang Allah ciptakan, kuda perang ini adalah kuda yang sangat kuat, sampai-sampai kukunya, kakinya ketika menghentakkan ke tanah atau ke bebatuan maka sampai-sampai memercikkan api. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ya. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa di dalam peperangan itu biasanya dimulai di pagi hari di zaman dahulu ya, di zaman Nabi itu dilakukan pada pagi hari, tidak di malam hari. Dan pagi pun menunggu waktu subuh. Jika kampung atau negeri itu di waktu subuh terkumandang azan, maka penyerangan akan dibatalkan. Akan tetapi jika di waktu subuh itu suatu kampung ataupun suatu negeri tidak terdengar suara azan, maka dipastikan akan dimulai penyerangannya. Lanjutnya, fa'atharna bihi naq'a, ayat keempat. Maka ia menerbangkan debu. Ya, jadi kuda sangat kencang berlari, kemudian sampai-sampai bisa menerbangkan debu-debu. Dan itu adalah diantara kelebihan kuda, berlari dengan kencang, bisa mempercikan api hentakannya, bahkan bisa menjadikan debu-debu bertebaran. Kemudian di ayat kelima, fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, sahabat sekalian, pasukan yang berkuda ataupun suatu kelompok dari pasukan berkuda, dia memiliki keberanian atau keunggulan, yakni bisa untuk menyerang ke tengah-tengah musuh, bahkan bisa menyerang ke jantung musuh. Sehingga dengan pasukan kuda yang bisa menyerang ke tengah-tengah musuh, ke jantung pertahanan musuh, maka kemungkinan besar pasukan musuh akan porak-poranda. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh
pasukan yang lain, pasukan yang tidak menggunakan kuda perang, maka tidak akan bisa untuk menempuh ataupun menerjang pasukan musuh sampai ke jantungnya. Ya. Kita lanjutkan. Ayat ke 7 ya. Maaf, ayat ke 6 dulu. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, kepada Rabb-Nya. Setelah Allah bersumpah dengan kuda perang, dengan berbagai macam kelebihannya, dan mungkin di zaman sekarang juga Allah tunjukkan kebesarannya dengan berbagai macam kendaraan yang ada, dengan mudahnya untuk kita nikmati, kita gunakan, kita manfaatkan. Maka Allah pun kemudian berfirman, ya, Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur, bahkan terkadang memiliki kendaraan, memiliki harta, kekayaan, tidak bersyukur, seolah-olah itu adalah usahanya sendiri, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan bersikap sombong, angkuh dan yang lainnya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ya, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingkar, karena tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan di dunia ini. Kemudian selanjutnya di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya dia tengah bakhil karena cintanya terhadap harta. Ya, sahabat ngaji, banyak orang-orang yang telah dilimpahkan rezeki, kekayaan di dunia kemudian bersikap bakhil. Bakhil untuk tidak bersedekah, bakhil untuk tidak memberi, tidak membantu orang lain. Bahkan yang paling parah adalah bakhil tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencurahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dan itu adalah sebesar-besar bakhil. Pelit untuk beribadah kepada Allah, tubuhnya, lisannya, hatinya. Kemudian di ayat ke-8, kenapa bakhil? Ya, maka Allah menyebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Makanya ke ayat ke-9 disebutkan afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan pada hari apa yang ada di dalam kubur. Besok di hari kubur, di hari kiamat, maka semua akan dibangkitkan, baik yang dikubur di bumi atau yang tenggelam di laut, dimakan hewan dan lain sebagainya, semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dadanya. Semua. Jadi selain dibangkitkan di dunia, selain dibangkitkan setelah mati dari alam kubur, dari kiamat, juga dilahirkan dari dalam dadanya. Semua amal-amalnya akan ditunjukkan, akan kelihatan nanti. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Allah akan mengetahui, ya, keadaan setelah hari kiamat sesuai dengan amal-amalnya. Karena Allah maha mengetahui juga ketika hamba-hamba atau manusia itu di dunia, maka di akhirat kelak Allah akan lebih mengetahui, dan keadilan Allah itu adalah keadilan yang seadil-adilnya. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jumpa lagi di video berikutnya dalam belajar Al-Quran dan terjemahnya serta mengambil hikmah-hikmahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.